Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menjalani UTS ataupun UAS untuk mata kuliah praktikum kimia dasar. Praktikum kimia dasar kita telah dilaksanakan dengan 6 kali percobaan, di mana percobaan 1 hingga percobaan 4 kita laksanakan secara offline, dan 2 percobaan terakhir yaitu membuat resume daripada video percobaan yang dicari secara mandiri, atau dalam artian dilakukan secara mandiri oleh kelompok masing-masing. 2 materi yang terakhir yaitu tentang stoikiometri dan juga tentang reaksi suatu reaksi kimia. Ya, baik. Seperti yang Ibu sampaikan di LMS, bahwa yang akan dicoba bedah adalah laporan yang dikerjakan, sampling ya, adalah laporan yang dikerjakan oleh Rosana, dan juga kerjaan kelompok yang dikerjakan oleh kelompok 2. Nah, kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu tentang alat-alat laboratorium. Sebelumnya anak-anak Ibu sudah pernah Ibu share atau Ibu bagikan mengenai pedoman pembuatan laporan praktikum, kemudian juga jurnal praktikumnya, yang mana jurnalnya berisi flowchart seperti itu. Dan mohon maaf, flowchartnya belum Ibu kembalikan sehingga memang tidak bisa dilampirkan di dalam laporan yang telah dikerjakan oleh masing-masing individu. Nah, Ibu adalah tipe dosen yang sangat menyukai jika mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ibu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan format yang telah disediakan. Sekecil apapun itu, mulai dari marginnya, kemudian fontnya, dan sebagainya, itu berkenaan dengan tata tulisnya. Nah, lalu bagaimana dengan laporan praktikum yang telah dikerjakan untuk samplingnya, termasuk juga pembahasannya? Percobaan yang pertama yaitu tentang pengenalan alat-alat laboratorium. Tujuan daripada percobaan ini ataupun praktikum ini adalah diharapkan anak-anak ibu dapat mengenal alat-alat praktikum atau laboratorium serta memahami fungsi dan cara penggunaannya. Nah, kemarin untuk percobaan ini anak-anak ibu diminta untuk menelusur berbagai macam referensi ataupun melihat secara langsung alat-alat lab yang ada di laboratorium kita. Nah, untuk dasar teori bisa dibaca di buku petunjuk praktikum ataupun seperti yang telah kalian kerjakan masing-masing. Kemudian hasil pengamatan kemarin Ibu tuliskan minimal 25, maksimalnya tanpa batas. Untuk analisis datanya juga sudah dikerjakan sesuai dengan yang diminta, yaitu mulai dari bahan, kemudian ukurannya, fungsinya, dan juga teknik penggunaan. Jadi berbicara mengenai alat-alat lab, itu alat dan bahan sebenarnya ya, kalau untuk bahan ada bahan mulai dari yang biasa sampai yang berbahaya, kemudian alat-alat lab mulai dari yang kaca, kayu, plastik, dan sebagainya. Nah, mari kita coba lihat bersama-sama kepada bagian simpulan. Pada bagian simpulan ini, apa namanya ya, sebenarnya juga diharapkan anak-anak ibu dapat apa namanya, menguraikan atau menyampaikan bahwa alat-alat laboratorium itu di dalam penyimpanannya, di dalam pengelompokannya dikelompokkan dari bahan yang kayu, kemudian ada yang dari bahan plastik, ada juga dari bahan kaca, besi, dan lain sebagainya. Dan juga cara penyimpanannya disesuaikan dengan bahan pembentuk daripada alat-alat tersebut dan juga sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, di sini kan sudah ada dituliskan oleh Rosana, alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum terbagi atas 3 macam alat, yaitu alat elektrik, gelas, dan non-gelas. Nah, harapannya ketika menyebutkan alat elektrik, di bagian apa namanya, yang dituliskan atau disebutkan juga ada bahan-bahan elektrik, dan ini juga sudah mulai atau dimunculkan oleh Rosana seperti itu. Dan juga
yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain atau anak-anak ibu yang lain. Nah, kita ada tambahan beberapa informasi. Di sini ada ibu tampilkan alat dan bahan kimia dalam laboratorium IPA ataupun laboratorium sains. Kita langsung masuk kepada pengelompokannya. Bahan dasar alat ada yang dari gelas seperti Ibu sampaikan, dari logam ataupun besi, kemudian ada dari kayu, ada dari plastik dan juga ada dari porselen, kemudian ada karet, plastik dan gelas, kemudian kertas plastik, gelas dan plastik, logam dan plastik, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Jangan khawatir, nanti file ini juga akan Ibu kirimkan di LMS kita sehingga dapat di-download dan dibaca. Kemudian penyimpanannya seperti yang Ibu sampaikan disesuaikan dengan bahan dasar alat tersebut. Seperti gelas kimia yang terbuat daripada gelas untuk penyimpanan zat cair disimpan di lemari rak seperti itu. Kemudian labu Erlenmeyer di lemari rak dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga yang mau Ibu tekankan bahwa alat-alat kimia yang terbuat dari kaca atau di sini disebutkan bahan dasar alatnya berupa gelas seperti itu, nanti ada terbagi menjadi gelas yang tahan panas dan juga gelas yang tidak tahan panas. Nah, kalau kita melihat di laboratorium nanti mungkin akan melihat gelas kimia ataupun misalnya tabung reaksi yang bertuliskan Pirex seperti itu. Nah, Pirex ini terbuat daripada kaca borosilikat yang tahan panas yang mana merek dagangnya disebut dengan Pirex dan perusahaannya adalah Iwaki seperti itu, dan sekarang namanya berubah menjadi Iwaki saja. Hanya saja nanti ketika di lab, ketika melakukan percobaan yang mengharuskan kita untuk memanaskan gelas kimia ataupun tabung reaksi, maka sebaiknya anak-anak ibu memilih gelas yang bertuliskan Pirex seperti itu kalau memang masih ada yang bertuliskan Pirex, karena Iwaki itu adalah nama perusahaannya. Kita coba cek ya. Iwaki. Nah, Iwaki Glass High Quality Laboratory Glassware. Mana ya company profile-nya? Company profile. Nah, di tahun 1992 PT Iwaki Glass Indonesia started manufacturing in Komplek Mekaraya Gede Bage, West Java. Kami memproduksi borosilikat gelas borosilikat untuk laboratorium yang diberi nama mereknya adalah Pirex seperti itu. Jadi kaca-kaca borosilikat, gelas-gelas yang terbuat dari kaca borosilikat itu diberi nama mereknya berupa Pirex seperti itu. Nah, di tahun 2014 our borosilikat glass laboratory product change brand with Iwaki brand name. Jadi berubah menjadi Iwaki. Jadi memang pada dasarnya ketika nanti kita mau memanaskan, kita lihat dulu nih, ada kadang gelas kimia ataupun tabung reaksi yang tidak bertuliskan Pirex ataupun Iwaki. Nah, itu jangan dicoba-coba dipanaskan. Biasanya akan mudah pecah seperti itu. Nah, kalau ada yang bertuliskan Pirex, pilihlah Pirex. Kalau tidak ada Pirex dan bertuliskan Iwaki dan adanya bertuliskan Iwaki, silahkan digunakan yang bertuliskan Iwaki. Karena apa? Karena dari perusahaannya menyatakan bahwa di tahun 2014 our borosilicate glass laboratory change brand with Iwaki brand name seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ada beberapa bahan juga yang terbuat dari porselen. Nah, biasanya yang terbuat dari porselen ini berupa plat tetes, kemudian lumpang dan alu. Kenapa dia terbuat dari porselen? Karena untuk memudahkan untuk penggerusan dan lain sebagainya. Dan biasanya juga tahan untuk pemanasan pada suhu yang tinggi seperti itu. Nah, kalau karet-karet biasanya lebih kepada pipet ya, bagian pipet, bagian atas pipet. Kemudian juga ada kertas dan plastik dan lain sebagainya. Ini sudah lumayan banyak yang dari referensi yang ada, nanti silahkan dibaca. Kemudian ke
percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua adalah tentang ciri-ciri reaksi kimia. Harapannya, uh, kalau anak-anak ibu ingat dulu waktu kita pertemuan awal berkenaan dengan pedoman pembuatan laporan praktikum, ibu sampaikan bahwa di lampiran jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di dalam buku petunjuk praktikum seperti itu. Dan ketika ibu lihat ini sampling ya, ketika ibu lihat di laporan yang punya Rosana, dari percobaan 2 dan seterusnya itu tidak ada di lampiran tidak ada muncul jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada buku petunjuk praktikum kimia dasar kita. Nah, di percobaan 2 ciri-ciri reaksi kimia, penjelasan lengkap berkenaan dengan laporan ciri-ciri reaksi kimia dapat anak-anak ibu lihat di YouTube-nya ibu, tulis saja Khairiatul Muna, linknya juga nanti ibu sharekan, ibu tuliskan untuk dicek, di sana ada penjelasan tentang percobaan ciri-ciri reaksi kimia. Nah, kalau melihat dari laporan yang telah dikerjakan, nanti untuk kedepannya, karena nanti insya Allah untuk praktikum kimia dasar lanjut, di semester depan anak-anak ibu akan bertemu kembali dengan ibu seperti itu. Nah, harapannya nanti analisisnya bisa dibuat lebih mendalam daripada apa yang telah dikerjakan saat ini. Alhamdulillah, dan mengarah kepada apa yang dikerjakan seperti itu. Jadi ini kan di hasil pengamatannya ada analisisnya sedikit. Jadi nanti hasil pengamatannya dibuat lebih ringkas saja. Larutan AgNO32 kali 0,1 molar, warnanya sebelum dicampur adalah putih keruh, misalnya seperti itu. Kemudian larutan Ki 0,1 molar adalah ini. Nah, untuk penjelasannya itu bisa dimasukkan di analisis data, dan di analisis data pun hendaknya membuat analisisnya per poin praktikum, per poin percobaan. Misalnya yang pertama, reaksi menghasilkan endapan, berarti di analisis datanya ditulis 5 analisis data 5.1 reaksi yang menghasilkan endapan 2 dan seterusnya. Nah, kemudian mana ini? Nah, pada percobaan yang pertama yang berkenaan dengan perlakuan yang pertama yaitu tentang reaksi yang menghasilkan endapan. Di sana endapannya adalah endapan AgI sehingga berwarna putih seperti itu ya, berwarna putih. Kemudian lagi reaksi yang menghasilkan perubahan suhu adalah reaksi antara NaOH dan H2O. Di sini sudah dijelaskan oleh anak-anak ibu, salah satunya Rosana, bahwa NaOH di mana ion Na oleh keaktifan logam Na itu sendiri sehingga dapat menimbulkan panas serta untuk memutuskan ikatan hidrogen saat penguraian NaOH, maka dilepaskan kalor yang besar oleh NaOH ke dalam larutan sehingga terjadilah reaksi eksoterm. Jangan lupa nanti untuk laporan praktikum ke depannya untuk menuliskan persamaan reaksi yang terlibat di dalam percobaan yang dilakukan. Nah, ini NaOH ditambah H2O berarti persamaan reaksinya 2 NaOH ditambah 2 H2O menghasilkan 2 NaOH 2 kali ditambah H2. Jangan lupa fasenya dituliskan. Kemudian lagi diberi penjelasan-penjelasan. Ibu yakin kalau anak-anak ibu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, pasti akan mencoba mencari berbagai macam referensi ataupun sumber yang akan menjelaskan mengenai praktikum yang dikerjakan seperti itu. Nah, misalnya berkenaan dengan NaOH, dapat ditulis bahwa NaOH adalah singkatan dari natrium hidroksida atau sodium hidroksida atau dikenal sebagai soda kaustik atau soda api di industri. Kemudian NaOH dalam suhu ruang berbentuk kristal putih, tidak berbau dan bersifat sangat higroskopis atau menyerap kelembapan udara. Kemudian dilansir dari National Library of Medicine, natrium hidroksida
saat dilarutkan dalam air atau dinetralkan dengan cairan asam akan melepaskan panas yang cukup untuk menyalakan bahan mudah terbakar, dan kemudian NaOH akan membentuk cairan bening yang lebih kental dari air. Nah, itu bisa dijelaskan kemudian baru dilanjutkan. Kemudian reaksi yang menghasilkan perubahan warna, kemudian juga reaksi yang menghasilkan gas. Tinggal analisis datanya yang sebenarnya masih terlalu singkat ya. Jadi bisa diperdalam. Yang bisa diperdalam adalah misalnya di reaksi yang menghasilkan perubahan warna. Kenapa terjadi perubahan warna? Nah, itu bisa dijelaskan hal-hal yang seperti itu. Kemudian reaksi yang menghasilkan gas. Kenapa ketika lempeng Mg dicampurkan dengan HCl menghasilkan gas? Sebenarnya apa yang disampaikan di hasil pengamatan ini bisa menjadi bagian di dalam analisis data dan diperdalam lagi. Kemudian percobaan ketiga. Nah, ini juga Ibu tuliskan. Di percobaan ketiga juga tidak ada jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah, di percobaan ketiga ini juga dapat anak-anak Ibu dengar penjelasannya di durasi video kurang lebih 1 jam pada penjelasan yang Ibu buat di akun YouTube Ibu, nanti silahkan dicek di sana. Nah, kemudian untuk percobaan 4 dan 5, empatnya juga sama nih, tidak ada jawaban daripada pertanyaan yang ditanyakan di buku petunjuk praktikum. Nah, kemudian kemarin juga kita tidak sempat melakukan pengulangan terhadap percobaan yang dilakukan. Ketika Ibu buka kembali buku petunjuk praktikum, ternyata untuk percobaan keempat ini yang membahas tentang reaksi pembatas, setidaknya kita melakukan ITER atau pengulangan masing-masing 2 kali, sehingga nanti dapat diketahui yang mana preaksi pembatasnya. Nah, dari percobaan yang dilakukan dapat dilihat katanya bahwa yang yang tidak terbentuk endapan, mana ya, kita baca dulu bentar. Jadi setelah dilakukan percobaan mengenai reaksi pembatas, kita bisa lebih mengerti tentang reaksi pembatas tersebut, mampu memahami mana ya yang dari Rosana. Setelah dilakukan percobaan 1, ternyata yang menjadi reaksi pembatas adalah BaCl2 karena senyawa atau zatnya adalah zat yang terlebih dahulu habis dibandingkan dengan zat lain. Tapi ini kita agak keliru ya, karena kita tidak melakukan ITER atau pengulangan, sehingga belum dapat memastikan apakah memang BaCl2 ataukah Na3PO4 yang menjadi reaksi pembatas. Nanti silahkan dicek, di sini ada Ibu bagikan nanti contoh pembahasan untuk percobaan dari percobaan ke-4 ya. Di sini tertulis percobaan 6. Percobaan 4 yaitu tentang reaksi pembatas, di mana pada waktu itu Ibu memberikan sajian data dengan pengulangan beberapa kali, sehingga dapat diketahui dari 2 reaksi itu kedua-duanya merupakan reaksi pembatas karena habis bereaksi. Karena kan ada yang kita lihat langkahnya tadi, ada yang ditambah dengan Ba2+, kemudian ada yang ditambah dengan PO4 3 kali, seperti itu. Dan dari hasil reaksi ternyata dua-duanya menjadi reaksi pembatas, seperti itu. Nah, kemudian nanti silahkan dibaca di contoh pembahasan percobaan berkenaan dengan percobaan ke-4. Kemudian untuk percobaan ke-5 dan ke-6 yang videonya dibuat sendiri, dicari kemudian dibuat resumenya. Lihat LMS kita dulu. Nah, di sini Ibu mengambil hasil pengerjaan yang dilakukan oleh kelompok 2, di mana kelompok 2 sudah membuat resume yang bagus berkenaan dengan stoikiometri, percobaan stoikiometri,
hanya saja berakhir di langkah, tidak terlihat analisisnya seperti apa gitu ya. LMS Ibu masih loading nih. Nah, di sini ada contoh pembahasan di percobaan yang keenam pun sama ya, yang berkenaan dengan kalau reaksi suatu reaksi kimia, di sini juga hanya berakhir sampai percobaan, langkah percobaan, tidak ada pembahasan. Nah, ini ada contoh yang dikerjakan berkenaan dengan percobaan kalau reaksi suatu reaksi kimia. Dulu ini masuk percobaan ke-7. Nah, ini isi resumnya. Kemudian dijelaskan dari percobaan yang dilakukan setelah menuliskan langkah-langkah, tentu ada hasil ya, baru nanti dijelaskan dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui apa saja. Nah, seperti itu. Jadi ini resumnya masih agak singkat ya. Kita coba lihat videonya ya. Mana videonya? Kita lihat videonya dulu. Nah, kan dari video yang anak-anak Ibu amati pun ada pembahasan yang diberikan. Oleh karenanya, besar harapannya kemarin tidak hanya sekedar menuliskan apa namanya ya, seperti dasar teori, kemudian ke langkah-langkah, tetapi ada juga pembahasan dan mungkin juga simpulannya yang dimunculkan seperti itu. Karena di videonya pun ada dijelaskan, ada ditampilkan dari video yang dilihat. Bagaimana dengan yang stoikiometri? Nah, kalau dari video yang berkenaan dengan stoikiometri, ada data-data yang sudah diberikan oleh si pemapar atau oleh asisten yang ada di video, maka anak ibu bisa mencoba membuat perhitungannya sehingga dapat diketahui hasil dari percobaannya seperti itu. Nah, jadi tadi berkenaan dengan percobaan 1, untuk lengkapnya bisa dibaca di 3 file yang Ibu lampirkan juga di LMS. Silahkan di-download. Kemudian percobaan 2 dan 3 dapat dilihat penjelasan lengkapnya daripada video percobaan yang Ibu buat di YouTube Ibu. Kemudian 4-nya dapat dilihat pada file contoh pembahasan percobaan yang dapat dibaca pada percobaan ke-6, yang tertulis percobaan ke-6, nanti bisa dibaca di sana. Nah, percobaan 5 dan 6 contohnya dapat dilihat di file percobaan ke-7. Nah, harapannya nanti, besar harapannya ke depannya anak-anak Ibu khususnya pada praktikum kimia dasar lanjut nanti di semester yang akan datang, di semester depan yang akan datang dapat membuat pembahasan atau analisis data yang jauh lebih mendalam daripada apa yang dikerjakan pada praktikum kimia dasar. Nah, kemudian juga untuk UASnya nanti seperti yang Ibu sampaikan, UTS dulu deh. UTS nanti materinya dari materi percobaan 1 sampai percobaan 3.
Silahkan disimak atau dipelajari buku petunjuk praktikum kimia dasar, kemudian laporan-laporan yang telah dibuat dari percobaan 1 sampai percobaan 3, serta bahan-bahan dan video penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Silahkan dipelajari dan dicoba dicari jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada buku petunjuk praktikum kimia dasar. Kemudian untuk percobaan 4 sampai 6, silahkan kembali dibaca buku petunjuk praktikum kimia dasar, kemudian laporan yang sudah dibuat, kemudian contoh pembahasan percobaan yang Ibu bagikan, serta silahkan barter file kerjaan dari kelompok 1, kedua, 2, ke 1 berkenaan dengan percobaan kelima dan 6 tersebut. Kemudian nanti untuk UTS seperti yang Ibu sampaikan, UTS kita dilakukan secara offline, dikerjakan secara berkelompok di tanggal 15 hari Rabu, dan di pekan depannya kita akan melaksanakan UAS secara online. Insya Allah Ibu yang akan menghubungi, kita akan face to face satu-satu melalui WA group, WA melalui WA video call seperti itu di jam yang sesuai dengan jam ujian. Baik, demikian dari Ibu, silahkan dipelajari, dicermati, semoga dapat dipahami. Jangan lupa nanti terakhiran untuk membuat kompilasi laporan praktikum, seperti itu ya, laporan praktikum eh, dikompilasi dari percobaan pertama sampai terakhir, kemudian dijadikan satu file. Silahkan nanti dicoba ditanya ke kakak tingkat angkatan 2017 ataupun 2018, karena 2019 dan 2020 kemarin belum sempat Ibu tagih untuk kompilasi laporan praktikumnya. Kalau Ibu tidak salah ingat ada di petunjuk panduan laporan praktikum berkenaan dengan kompilasi laporan praktikum seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian dari Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti perwakilan kelompok untuk menanyakan kepada Ibu baik di WA Group ataupun secara japri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.